tua, badan terbakar, sentuhan terbakar, keseluruhan indria badan terbakar, kontak badan terbakar. Demikian juga apapun yang dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, atau bukan yang menyenangkan dan bukan yang tidak menyenangkan, yang ditimbulkan oleh kontak badan bersama syarat-syaratnya juga terbakar. Apakah yang membakarnya? Dibakar oleh api keserakahan, dibakar oleh api kebencian, dibakar oleh api kegelapan batin. Saya katakan, terbakar oleh kelahiran, usia tua, kematian, kesedihan, rasa tangis, penderitaan yang tidak menyenangkan dan udah ngantuk nih. Jagain ini semalam, jagain Ya. jagain lilin. Jagain bapaknya tidur. Malam ini udah nggak ada ya? Udah. Nggak ada lagi yang lagi. Nggak. Udah selesai. Ada di daerah Mungkin kan, masih belum. Oh, nanti Pak sampai mungkin 3 hari. Tapi bekasannya itu sampah di jalan dari mana pagi dia nggak ada. Habis rame-rame gitu sampah. Untunglah tempat kita tidak sampai sekotor itu. Waduh, udah seperti apa? itu kan Tempat ratusan sampah. nanti itu. Ya, dia tidak sediakan, tidak ada tempat sampah di jalan juga ya. Bulan terang hari ini, bulan terang hari Uposatha. Dari pagi sudah ada kegiatan minta sila. Sekarang sudah malam, renungkan lagi silanya, sila yang sudah dimohon, sejauh mana dapat melaksanakannya, sila keberapa saja yang sudah terlanggar, bolong-bolong yang mana. Coba direnungkan agar bisa ke depannya tambal-tambal. Jadi seperti kalau misalnya pakaian ada sobek-sobek sedikit, tambal-tambal agar kelihatan layak, bisa dipakai. Nah, ini juga sama seperti sila kita, ada yang kurang-kurang juga ditambahkan. Setidaknya dapat untuk dijadikan sebagai patokan atau tolak ukur orang yang baik. Mulai dari Pancasila, itu kalau sudah mampu juga bisa ditingkatkan ke 8 sila, Uposatha sila. Kalau sudah lebih mampu lagi, bisa coba untuk jadi Nekhamma, habiskan sebagai Nekhamma, sebagai pertapa, mulai dari Samanera atau Atasilani. Kalau lebih tinggi lagi, bisa jadi bhikkhu. Itu untuk melatih diri. Tapi kalau lihat bhikkhu, itu jadi bhikkhu untuk apa? Jadi bhikkhu itu untuk latihan, bukan untuk gaya hidup, bukan lifestyle, bukan juga untuk keren-kerenan, bukan juga untuk cari penghormatan. Tapi yang utama adalah untuk melatih diri, belajar dalam tahap yang lebih tinggi, sejauh mana kemampuan untuk jadi tolak ukur
karena setiap orang tentu punya porsi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan untuk mengangkatnya, sesuai dengan tenaga, juga kebijaksanaan. Kalau lihat demikian, kiranya juga kelihatan jelas bahwa semua makhluk di dunia ini memang benar-benar berbeda-beda sesuai dengan karmanya masing-masing. Jadi semakin yakin lagi bahwa apa yang Sang Buddha itu katakan atau telah nyatakan, bahwa sesungguhnya semesta raya ini tidaklah berawal. Mau cari sampai kapanpun, bagaimana awalnya terbentuk juga tidak ada. Mengapa manusia atau makhluk hidup dapat terlahir berbeda-beda? Ada yang lahir dalam kondisi sempurna, ada yang lahir juga dalam kondisi kurang. Ada yang kurang matanya, ada yang kurang telinganya, ada yang kurang kaki, kurang tangan, dan sebagainya. Mengapa berbeda-beda? Kalau lahir hanya sekali, mungkin tentunya harusnya sama semua, sama rata. Tapi mengapa berbeda? Nah, itulah karena hidup, yang namanya kehidupan sudah tidak tahu entah berapa kali, tidak terhitung jumlahnya. Nah, dari sebanyak kehidupan tersebut juga masing-masing punya karmanya. Nah, sehingga berbeda-beda. Makanya kalau lihat seperti misalnya buat di kertas, kalau satu titik saja dibuat, satu garis juga kelihatan jelas. Tapi kalau sudah 10 garis, 100 garis, 1000 garis, sudah tidak tahu semeraut mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Nah, ini juga sama seperti kehidupan kita. Karma yang sudah dilakukan, diperbuat dari kehidupan demi kehidupan, juga sudah tumpang tindih, sudah tidak tahu mana yang lebih dulu, mana yang belum berbuah, mana yang sudah berbuah juga tidak tahu. Sudah saking semerawutnya. Nah, jadi kalau lihat demikian, melihat bahwa hasil karma setiap orang beda-beda. Nah, itulah kita jadi yakin kalau ajaran Buddha ternyata bisa ada cara buktinya atau cara pembuktiannya seperti ini ternyata. Nah, belum lagi Guru Agung kita juga, Sang Buddha, pernah mengatakan bahwa salah satu hal yang mana beliau sendiri tidak dapat lakukan, yaitu adalah mengubah hukum karma. Jadi kalau kita lihat dari sekian banyak guru agung atau sasada, atau katakanlah Tuhan dalam agama, guru agung kita itu mengatakan sendiri bahwa beliau tidak bisa mengubah hukum karma. Setiap makhluk hidup memiliki karmanya masing-masing, dan akan memperoleh buah dari hasil karmanya masing-masing. Bahkan Sang Buddha sendiri pun tidak mampu untuk mengubah hasil karma itu. Seperti misalnya Bante Moggallana juga, beliau yang walaupun telah mencapai arahat juga harus hidupnya itu berakhir dengan cara dibunuh, dipotong-potong oleh para penjahat. Nah, lihat dari sini bagaimana karma itu jauh lebih berkuasa dibandingkan kesaktian, dibandingkan kekuatan batin, kekuatan apapun. Makanya lihat demikian Sang Buddha itu ajarkan agar kita yakin terhadap karma, yakin terhadap buahnya. Jadi kalau mau takut juga takutlah dengan perbuatan sendiri, takutlah juga dengan ucapan sendiri, takut juga dengan pikiran sendiri, dengan pikiran yang
buruk, ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk. Itu kalau mau takut demikian. Nah, sementara orang seperti apapun, makhluk seperti apapun, makhluk halus, makhluk apapun, tidak perlu takut. Yang harus ditakuti sesungguhnya itulah pikiran, ucapan, dan perbuatan sendiri. Karena kalau pikiran, ucapan, perbuatan sendiri itu sudah dapat diyakini baik, tidak ada salah, benar semuanya juga, tentunya makhluk-makhluk apapun juga tidak akan berani sentuh kita. Umumnya yang dapat membuat kita diganggu, yang membuat usil terhadap diri kita, itu umumnya juga dikarenakan kita sendiri yang ganggu duluan. Kalau semut tidak kita ganggu atau kita tidak berada dekat dengan sarangnya, tidak mungkin ada kena gigit. Lebah juga demikian. Kalau kita tidak ganggu sarangnya, tidak rusak sarangnya, juga tidak mungkin kejar kita mau mengantuk. Anjing juga demikian, kecuali mungkin anjing gila. Itu tidak tahu mana yang patut digigit, yang tidak patut digigit semua. Tapi kalau anjing yang memang sudah dilatih, sudah dididik, kalau kita tidak pukul juga tidak akan menyerang. Lihat demikian. Tapi kalau seperti misalnya kelihatan harimau atau segala macam, juga jangan coba-coba. Pikir saya tidak ganggu harimau, masuk tengah hutan, tengah savana, karena merasa tidak mengganggu, sendirian tanpa alat pelindung apapun. Itu bahaya juga. Jadi harus tahu, karena walaupun tidak mengganggu, tetapi masuk dalam kawasan yang bisa mengusik. Jadi poin ini, walaupun mengganggu itu tidak harus dengan cara kita buat kontak fisik, tetapi dari segi kontak pikiran saja, mengusik pikiran, itu juga bisa jadi dianggap sebagai gangguan. Jadi dari sini kita perlu untuk belajar juga, belajar bijaksana antara mana yang akan menjadi celaka bagi diri sendiri, juga patut untuk dihindari. Makanya celaka yang paling besar itu adalah celaka daripada perbuatan yang salah, perbuatan dari ucapan, dari pikiran yang salah. Karena pikiran dulu muncul, baru jadi perbuatan. Berpikir dulu, baru jadi ucapan. Maka sesuai dengan yang Sang Buddha ajarkan, mano pubbangama dhamma, mano seta mano maya. Pikiran itu adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk dari segala sesuatu. Segala sesuatunya diciptakan oleh pikiran. Maka jadi jaga pikiran nih ketika kita latihan duduk meditasi seperti ini, juga berusaha untuk melatih menjaga pikiran itu. Memang cuma satu, tetapi yang satu ini sulit sekali untuk dijaganya. Kalau sudah tahu sulit, makanya berusaha ekstra, berusaha lebih, harus benar-benar penuh perhatian. Karena kalau tidak, kurang awas, dapat dengan mudah sekejap saja keluar pikiran yang jahat, bisa langsung juga berakibat fatal. Seperti tidak jarang, tidak sedikit yang umumnya
melakukan tindakan-tindakan perbuatan kriminal besar, itu dikarenakan hilaf, gelap mata. Tapi kalau sudah terjadi, menyesal pun tidak ada gunanya lagi. Apa boleh buat? Semuanya sudah terlanjur. Maka dari itu kita yang melatih di jalan Dhamma hendaknya harus benar-benar awas sekali, harus lebih tahu bahwa pikiran itu, pikiran jahat, ketika dia muncul meledak, mungkin sulit sekali untuk dihentikan. Layaknya api yang langsung membakar dengan besar, untuk dipadamkannya begitu sulit, hingga dapat sadar juga sudah terbakar kemana-mana, sudah entah berapa banyak barang yang habis terbakar. Ini juga lihat demikian, diperhatikan. Makanya dalam Adita Paryaya Sutta itu menjelaskan tentang api yang membakar. Guru agung kita begitu pandai, beliau tahu bagaimana untuk menjelaskan kepada siapa. Kenapa beliau jelaskan khotbah api? Karena khotbah api ini disampaikan kepada 1000 orang pertapa pemuja api. Beliau lihat karakter pemuja api, pasti tahu sesuatu yang berhubungan dengan api. Apa yang berhubungan dengan api? Rasa panas. Lalu sebenarnya apa yang membakar itu? Membakar apa yang terbakar, apa yang membakarnya? Yang terbakar itu mata. Mata lihat rupa, lihat bentuk, itu terbakar. Kalau bentuk yang disukai juga muncul nafsu, muncul raga, muncul rasa suka. Kalau lihat sesuatu yang tidak disukai juga muncul kebencian, muncul tidak senang, tidak puas. Telinga juga demikian. Kalau dengar suara yang merdu, suara yang indah, suara pujian, juga senang hati. Kalau dengar suara cacian, suara burung, binatang yang tidak menyenangkan, yang semacam pertanda sial, itu juga tidak senang. Hidung juga demikian. Cium bau yang wangi juga senang, melekat padanya. Kalau cium aroma yang tidak sedap juga tidak senang, marah, tidak puas. Lidah juga demikian. Kalau mengecap makanan yang enak juga muncul rasa senang, rasa suka. Kalau mengecap makanan tidak enak juga merasa marah, merasa tidak puas, rasa tidak senang. Kulit juga demikian. Kalau sentuh sesuatu yang lembut, sesuatu yang halus, juga senang. Kalau harus bersentuhan dengan sesuatu yang kasar, injak batu-batuan, jalan yang berbatu, atau berbaring tidur di alas yang keras, tidak senang. Ini lihat dari apa yang terbakar dan apa yang membakarnya. Yang membakarnya itu adalah loba, dosa, moha, atau raga, dosa, moha. Yang terbakarnya itu adalah indria kita, mulai dari mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Belum lagi terbakar oleh usia tua, yang terus menerus membakar diri kita. Jadi jangan pikir hidup kita akan terus seperti ini selamanya. Setiap hari berlalu itu sebenarnya semakin habis terbakar. Kalau lihat usia rata-rata manusia saat ini sudah tinggal berapa tahun? Dari zaman Sang Buddha 100 tahun,
kini mungkin usia angka harapan hidup di beberapa negara ada yang sudah sampai 65 tahun mungkin, ada yang 70 tahun. Nah kalau lihat hitung kira-kira berapa tahun lagi sampai ke angka itu. Kalau bisa lewat-lewat juga sudah dapat bonus. Tapi umumnya sampai di titik tersebut. Jadi lihat bagaimana usia tua juga ikut membakar. Belum lagi dibakar oleh rasa sakit, sakit badan, pegal-pegal dan lain sebagainya. Ini api semua. Jadi kematian juga akan membakar itu. Melihat daripada segala ketidakpastian dalam hidup ini, tidakkah terpikir untuk merasa jenuh bahwa hidup ini kalau dibilang bahagianya seperti apa juga tidaklah begitu kekal, lebih banyak yang menderita. Nah, kalau sudah tahu menderita, harus cari jalan keluar. Bagaimana caranya keluar dari samsara? Lihat guru agung kita ketika beliau masih sebagai pangeran di istana, yang tidak pernah sama sekali mencicipi atau mengetahui seperti apa penderitaan itu. Namun begitu sekali saja tahu, melihat 4 peristiwa, ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang mati, lalu ada pertapa. Lihat demikian, langsung seketika itu beliau pun ingin cari cara bagaimana caranya agar manusia bebas dari usia tua. Bagaimana caranya agar tidak tua? Bagaimana caranya agar tidak sakit? Bagaimana caranya agar tidak mati? Nah, akhirnya beliau pun langsung tergugah pikirannya, meninggalkan semua yang dimilikinya di dalam istana. Karena beliau sudah tahu apabila terus-menerus berada di dalam istana, tidak mungkin menemukan jawaban dari apa yang ada di benaknya itu. Pertanyaan besar, bagaimana caranya supaya tidak tua, tidak sakit, tidak mati. Karena tugas-tugas di istana juga bukan main. Sama seperti orang mengurus satu negara. Makanya harus cari jalan keluar. Nah, dengan jadi pertapa itulah beliau dapat punya waktu lebih, punya peluang lebih, secara leluasa untuk mencari tahu, menganalisa bagaimana caranya keluar dari lingkaran samsara tersebut, lingkaran penderitaan, tua, sakit, dan mati itu, sampai akhirnya menemukan itu semua. Baru bisa terbebas. Bebasnya seperti apa? Nah, itulah PR dari kita semua. Cari tahu. Kalau sudah dapat juga akan tahu dengan sendirinya. Tidak perlu ragu, tidak perlu sedih lagi, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kebimbangan. Jadi kita melatih diri, praktek dhamma untuk tujuan tersebut. Nah, ini disampaikan sebagai gambaran bahwa kiranya Buddha Sasana ini punya jalan tujuan, punya pandangan, itu seperti apa. Bukan untuk dijadikan sebagai bentuk ego diri atau untuk dilomba-lombakan, maupun dibuat semacam ajang untuk menyombongkan diri. Namun hanyalah sebagai bentuk gambaran yang kiranya seperti navigasi. Jadi ada semacam GPS
tetapkan titiknya, mau kemana. Nah, selanjutnya masing-masing juga jalani, ikuti sampai ke titik tersebut. Harus diri sendiri yang jalan. Mau menyombongkan diri, tidak menyombongkan diri bukan soal. Tidak mempengaruhi apapun. Yang terpenting itu bagaimana diri sendiri berjuang. Tidak penting orang lain itu tahu soal pencapaian yang ada di dalam diri kita. Karena kalau diri sendiri sudah tahu, itu jauh lebih memuaskan. Hanya untuk diri sendiri saja itu juga sudah cukup. Makanya ada salah satu biku Kruba Ajan, biku besar di Thailand juga, punya cukup nama. Beliau pernah mengatakan kepada ada muridnya yang tanya kepada beliau. Muridnya tanya bagaimana caranya agar bisa punya banyak perolehan. Jadi biku, mungkin dia lihat ada biku-biku besar punya banyak perolehan, lalu tanya kepada gurunya bagaimana supaya punya banyak perolehan. Lalu beliau katakan tidak perlu, tidak penting punya banyak perolehan. Yang terpenting itu bisa mencapai arahat. Kalau sudah mencapai arahat, mau telanjang pun tidak masalah. Tidak punya jubah sekalipun tidak masalah. Ya selesai di kehidupan itu. Tidak ada orang kasih jubah, tidak ada orang kasih pakaian juga tidak masalah. Yang penting asal arahat. Beliau sampai sedemikian. Punya pandangan, tidak peduli dengan perolehan-perolehan, karena beliau lihat perolehan-perolehan itu layaknya ludah yang sudah dibuang oleh para Arya. Mereka itu sudah meninggalkan itu semua, tinggalkan di dunia, tidak melekatinya. Yang terpenting itu bagaimana caranya, cari jalan keluar. Bahkan di zaman Sang Buddha pun ada yang bertanya juga kepada Bante Mahamoggallana soal pertanyaan yang sama. Bagaimana caranya agar dapat memiliki ketenaran, memiliki nama besar, jadi biku yang tenar. Bante Mahamoggallana pun jawab muridnya yang bertanya demikian. Lakukan seperti yang orang lain, biku lain itu tidak lakukan. Tidak lama juga nanti terkenal. Mau terkenal dengan cara seperti itu. Itu ada pertanyaan, jawaban demikian. Jadi viral sendiri. Jadi makanya seputar perolehan, seputar pujian, seputar hal-hal yang menyenangkan. Ini semua bukanlah tujuan di dalam Buddha Sasana ini. Tujuan di dalam Buddha Sasana ini adalah untuk mencapai akhir dari penderitaan. Sementara apapun yang ada diperoleh itu hanyalah sebatas untuk menunjang kebutuhan hidup, untuk melewati satu hari demi satu hari. Setidaknya tidak sampai ada rasa lapar, rasa haus, juga tidak sampai menyalahi hukum karena mungkin tinggal di tempat yang tidak sesuai dengan perizinan. Maka semua itu yang perlu, tetapi sekali lagi juga harus tanamkan dalam pikiran bahwa sanya hidup itu layaknya pinjam waktu saja. Kapan waktunya juga harus pergi, juga harus siap. Kapan waktunya harus angkat kaki juga sudah harus siap. Jadi orang yang seperti itu
Jadi tinggal dimanapun, akan pergi kemanapun juga sudah siap. Nah, layaknya seekor burung yang walaupun hinggap di ranting yang tidak begitu kokoh, namun dengan percaya dirinya dia bisa hinggap di sana, tidak merasa takut akan terjatuh. Mengapa demikian? Nah, karena burung itu punya sayap. Dia tidak percaya atau tidak yakin dengan ranting itu, tetapi yang dia yakini adalah ia memiliki sayap untuk terbang. Kapanpun ranting yang dihinggapinya itu patah, tidak akan membuatnya celaka karena terjatuh. Karena apa? Karena ada sayapnya untuk terbang. Nah, kita juga sebagai umat Buddha, latihan juga latihan demikian. Latihan agar layaknya burung itu yakin terhadap perbuatan, yakin terhadap ucapan, yakin terhadap pikiran. Bahwa pikiran, ucapan, dan perbuatan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk diarahkan ke titik yang benar. Nah, sehingga bagaimanapun keadaan, hidup di dunia ini tidak sampai membuat diri ini menjadi susah hati atau menderita secara tidak perlu, karena hidup sudah menderita. Kalau dibawa dengan pikiran yang menderita lagi, tidak tahu bagaimana caranya dapat bahagia. Jadi layaknya orang yang sekalipun hidup dalam kondisi yang penuh dengan himpitan, tetapi batinnya itu lapang, begitu luas, begitu lega, tidak sampai ikut menderita dengan keadaan di luar. Jadilah yang seperti itu. Selanjutnya tetap jaga ketenangan, duduk meditasi sampai nanti diberikan aba-aba. Kalau sudah waktunya keluar dari samadhi, duduk bersila, kaki kanan ditumpangkan dari kaki kiri, tangan kanannya diletakkan di atas telapak tangan kiri, ditaruh di pangkuan. Tegakkan badan lurus, perhatikan nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk tahu kalau nafas masuk, nafas keluar juga tahu kalau nafas keluar. Atau tambahkan kata Buddho, seperti guru-guru di Thailand ajarkan. Nafas masuk bud, nafas keluar do, bud do, bud do. Terus perhatikan. Inilah cara latih pikiran. Terus nanti diberikan instruksi kalau sudah waktu keluar dari samadhi.